These my dollars make it hurt. Halo sobat, Random OP. One Piece chapter 1043 udah rilis minggu lalu. Chapter kali ini Oda benar-benar memberikan kejutan yang gila. Luffy yang sudah 3 kali kalah melawan Kaido akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Dan narator menyatakan kalau Kaido sebagai pemenangnya. Baru kali ini narator One Piece memberitakan kemenangan pada lawan Luffy. Ya walaupun kita semua tahu kalau penyebab kekalahan Luffy adalah diganggu oleh salah satu agen CP0. Tapi Mimin sebenarnya percaya walaupun Luffy pada serangan terakhirnya tidak diganggu oleh CP0, dia tetap akan kalah. Stamina Kaido yang sudah melawan Samurai Kozuki, ditambah dengan 5 supernova, dilanjut lagi dengan melawan Luffy, kemudian melawan Yamato dan melawan Luffy lagi. Ternyata memang benar-benar menakutkan. Julukan sebagai makhluk terkuat memang pantas diberikan kepada Kaido. Di akhir chapter kali ini setelah dipastikan Luffy kalah dan terkapar, kita juga diperlihatkan Junisa yang berbicara dengan Momonosuke. Junisa mengatakan kalau dia mendengar suara yang belum pernah dia dengar lagi selama 800 tahun. Junisa mengatakan kalau suara ini adalah suara Joy Boy. Di panel akhir chapter diperlihatkan tubuh Luffy yang meleleh karena sesuatu. Dari sumber Reddit yang Mimin baca, bahwa yang dimaksud oleh Junisa sebagai Joy Boy ini adalah Luffy sendiri. Apakah ini benar? Kalau teori bahwa Luffy ini adalah Joy Boy benar, maka akan ada sesuatu yang berubah dengan fakta One Piece selama ini dan akan sedikit menyamai cerita pada Naruto. Dalam manga Naruto, kita semua tahu ketika Naruto melawan Madara dia hampir saja mati karena biju dalam tubuhnya diekstrak keluar oleh Madara. Tapi ajaibnya di alam gaib Naruto malah mendapatkan kekuatan Rikudo Sennin yang bereinkarnasi ke dalam alam bawah sadar Naruto. Dalam One Piece hal seperti ini belum pernah terjadi. Seseorang mendapatkan kekuatan dari alam gaib. Takutnya alur semacam ini juga akan terjadi pada Luffy di saat-saat kekalahannya yang terakhir ini. Ketika Luffy sekarat, Joy Boy malah datang ke alam bawah sadarnya dan memberi Luffy sebuah kekuatan baru. Ya walaupun ini hanya sebatas teori Mimin, tapi apa salahnya jika diungkapkan? Sebenarnya bukan teori ini yang akan Mimin bahas tentang sosok Joy Boy, tapi teori gila dari fans One Piece yang kebetulan Mimin temukan di internet. Teori ini Mimin kategorikan teori tergila tapi masuk akal. Di awal-awal teori ini, disebutkan bahwa nanti ketika Wano Kuni selesai, Luffy akan berpetualang ke dalam sebuah ruang dan waktu. Mungkin mirip seperti mesin waktunya Doraemon. Di sini Luffy bersama dengan semua krunya akan ditransfer mundur ke waktu 800 tahun di masa lalu, tepatnya saat Ancient Kingdom masih ada yang disebut dengan abad kekosongan. Tapi pertanyaannya, kenapa Luffy bisa melintasi ruang dan waktu? Menurut teori ini hal itu bisa terjadi karena awakening-nya Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Gomu Gomu no Mi milik Luffy selain bisa membuat lentur tubuhnya menjadi seperti karet, juga bisa membuat lentur ruang dan waktu. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Hushu dari CP0 dipenjara saat buah Gomu Gomu no Mi dicuri. Karena buah ini sangat berbahaya yaitu dapat merubah sebuah sejarah. Shanks mencuri buah Gomu Gomu no Mi karena dia diberitahu oleh Roger tentang buah ini. Dan juga diberitahu tentang Luffy yang merupakan reinkarnasi dari Joy Boy itu sendiri. Agak aneh bukan awakening-nya Luffy ini? Ya sudah, kita lanjutkan teorinya. Ketika kembali lagi ke masa lalu,
Luffy akan menjadi sosok pembangun sejarah. Sejarah pembebasan dan janji untuk menghapuskan diskriminasi ras manusia ikan. Di teori ini kita juga diberitahu bahwa diskriminasi terhadap manusia ikan memang sudah berlangsung lama, bahkan sampai berabad-abad. Dan Noah diciptakan atas kehendak Luffy di arc ini untuk digunakan memindahkan pulau manusia ikan. Dalam arc waktu yang kacau itu, julukan Luffy bukanlah topi jerami melainkan Joy Boy. Dan ini menjadi alasan kenapa Junisa merasa suara Luffy itu sama dengan suara Joy Boy. Bersama dengan tim SHP mereka berpetualang di masa lalu. Setiap gerakan mereka menjadi sejarah di masa ini. Itulah kenapa di Kastil Marijoa kita diperlihatkan tentang topi jerami yang disimpan oleh Im Sama. Kemungkinan di sini Im Sama sendiri merupakan musuh Luffy di masa lalu, yang dibuat abadi oleh Ope-Ope Nomi, dan Gorosei merupakan kru dari Im Sama. Di Aquano kita juga diperkenalkan dengan Kozuki Toki, istri dari Oden yang terus berpetualang dari masa lalu ke masa depan. Menurut fakta, Kozuki Toki ini memang berasal dari abad kekosongan. Di teori ini dia disebut melarikan diri ke masa depan karena ingin pergi ke Wano, dan untuk mengingatkan mereka akan kisah ini. Tapi terakhir dan yang aneh di teori gila ini adalah tentang Nika atau Dewa Matahari. Mereka menyebut kalau sebenarnya Nika ini adalah Usopp. Memang benar ada kemiripan dari gambar Usopp dan siluet Nika, tetapi Mimin rasa teori ini terlalu dipaksakan. Ya, anggap saja semua teori ini sebagai sebuah hiburan, karena Mimin sendiri pesimis kalau teori ini akan sama dengan cerita One Piece nantinya. Itu guys teori gila One Piece yang kebetulan Mimin temukan di internet. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. See you guys, salam random OP.